Selamat malam. Senang sekali kita ketemu kembali ya. Eh, Gimana kabarnya? Baik-baik aja ya. Semoga baik-baik aja ya. Eh, Teman-teman di sini semua. Nah, kemarin itu berarti teman-teman udah berkenalan banyak dengan ESP. Bagaimana cara kerja dan bagaimana eh, apa ya integrasi-integrasi di embedded system ya. Dari pengenalan sensor, interfacing, dan bagaimana pengendalian di embedded system ini ya. Oke. Nah, setelah berkenalan dengan embedded systemnya, kita berkenalan dengan bagian IoT-nya, yaitu kita akan membahas tentang konsep konektivitas dalam IoT. Nah, kenalin lagi, aku Tio, eh, dan kita akan belajar atau apa, aku bakal nge-sharing ke teman-teman beberapa poin beberapa poin yaitu eh, konsep terhubung dan terkoneksi itu apa sih gitu ya. Kemudian 5 elemen dalam konektivitas IoT, lalu tipe-tipe yang ada pada IoT konektivitasnya. Nah, terhubung dan terkoneksi. Kalau kita dalami lebih lagi terhubung dan terkoneksi, itu aku bisa ngeanalogikan seperti kita berpindah ya. Kita berjalan, teman-teman mungkin dari kosan atau dari rumah ke kampus itu terjadi perpindahan, yaitu dari titik A dan titik B. Teman-teman bepergian dari titik A ke titik B. Kalau menurut aku perpindahan data seperti itu juga dari titik A ke titik B, dari sebuah perangkat ke perangkat lain contohnya. Walaupun kita em, apa ya melihat devices atau perangkat-perangkat kita yang terkoneksi satu sama lain ataupun terhubung dengan internet, kita bisa mengatakan bahwa data itu telah berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya, yaitu dari perangkat pribadi kita. Ketika kita mengakses server, berarti ketika kita mengakses internet, kita terhubung dengan server yang menjalankan website atau aplikasi tersebut. Nah, em, dari keterhubungan ini eh, banyak diantaranya apa sih konek tipe konektivitas yang ada di per IoT-an itu sendiri, terhubung dan terkoneksi yang aku maksud tadi. Dari yang pertama yaitu secara fisikal, diantaranya terhubung melalui RJ45 atau kabelan, terhubung dengan eh, perangkat fisik, em, baik itu komunikasi I2C, komunikasi bus, komunikasi yang lainnya yang membutuhkan eh, kabel untuk berkomunikasi. Lalu komunikasi selanjutnya itu telekinesis ya. Maksudnya di sini adalah koneksi dengan paparan radio, mulai dari Bluetooth, Wi-Fi, infrared kalau masih ada, dan beberapa gelombang radio yang dapat mengirimkan data dari tadi dari titik A ke titik B tadi. Oke, itu mengenai terhubung dan terkoneksi. Em, Sebelum masuk ke sini, berarti kita membahas terhubung terkoneksi kalau di per IoT-an bukan hanya satu arah ya berarti ya teman-teman ya. Berarti kita bisa mengharapkan adanya eh, balikan dari data tersebut dari titik A ke B maupun B ke A. Jadi kita punya atau mendapatkan respons dari terkoneksi tadi. Dalam seluruh aspek internet seharusnya itulah yang terjadi karena masing-masing protokol menyediakan atau mengharuskan adanya konfirmasi untuk saling terhubung atau mengkonfirmasi
eh, apa bahwa datanya terima atau datanya telah terkirim. Oke. Kok- Dari sisi IoT ada 5 elemen dalam konektivitas. Yang pertama yaitu bandwidth. Apa sih eh, 5 elemen ini? Apa sih fungsi 5 elemen ini? 5 elemen ini apa berimpact atau berdampak kepada konektivitas dalam dalam hal di mana kita memerlukan masing-masing elemen ini dalam dalam sebuah kasus ya. Kita memerlukan masing-masing elemen ini bisa kita adjust, bisa kita atur, dan juga ini juga berdampak pada pemilihan dari konektivitas yang kita mau pilih. Kenapa 2 kali ya? Oke. Yang pertama bandwidth. Bandwidth itu lebar penampang banyaknya data yang bisa mengalir. Ibarat selang, kita bisa mengibaratkan banyak data sebagai aliran air di penampang selang tersebut. Jadi, ketika penampang selang tersebut atau eh, kapasitas yang bisa dia tampung atau alirkan itu kecil, yang itu dalam sisi konektivitas bisa disebut dengan low bandwidth atau alirannya kecil. Eh, itu sama dengan ketika teman-teman coba download sesuatu itu lama banget atau kecepatannya kecil, nah itu disebut bandwidth-nya kecil. Atau lebih enaknya sih kayak kalau teman-teman ngerti byte apa standar apa internet sekarang kan ada yang 10 Mbps. Dulu itu 10 Mbps, sekarang udah beranjak ke 1 GB per second. Nah, itu bisa dibilang bandwidth-nya. Jadi, apakah provider itu menyediakan satu satu gigabyte apa enggak? Eh, ada beberapa router yang membatasi atau menyediakan bandwidth-nya seberapa besar. Jadi ada yang bisa ngasih ke kita eh, apa ya banyaknya data yang berjalan di jaringan tersebut 10 gigabyte atau 10 gigabit atau 10 megabyte gitu. Nah, untuk data yang banyak atau tadi ya yang 1 gigabit itu bisa dibilang dengan high bandwidth. Jadi eh, menyediakan apa ya penapang yang lebih besar untuk mengalirkan data. Lalu ketersediaan itu bagaimana hadirnya sebuah konektivitas di suatu tempat. Kalau bandwidth itu untuk ketersediaan itu sendiri penting. em, Tujuan atau hidup jaringan IoT Anda ketersediaan berarti mencapai waktu yang tidak aktif dan sedikit mungkin. Jadi apa ya? Kayak teman-teman hilang sinyal gitu ya. Berarti ketersediaannya tidak ada. Jadi ataupun ketersediaannya terbatas. Eh, Ketika teman-teman mau akses LTE atau 4G LTE yang teman-teman dapat cuma 3G gitu kan ya. Berarti ketersediaan 4G LTE-nya antara terbatas dan juga tidak dapat diakses, tidak ada ketersediaan. Jadi ini merupakan salah satu elemen dari aktivitas yaitu tadi bandwidth dan juga ketersediaan. Jadi aktivitas itu seberapa besar kemampuan data, apakah bisa menyalurkan data dalam kapasitas besar, kemudian ketersediaan, apakah konektivitas itu dapat eh, berjalan di suatu tempat atau akan selalu aktif dalam eh, suatu kondisi gitu. Kemudian ada biaya juga termasuk elemen di konektivitas. Nah, elemen ini berpengaruh ke bagaimana kita memberikan solusi, misalkan solusi IoT, kita juga perlu memikirkan bagaimana konektivitasnya menyangkut biaya itu sendiri. Jadi, kalau kita tarik lagi ke belakang, bahwa uh, bandwidth
itu bisa berkorelasi sebanding dengan biaya. Biasanya kan bandwidth yang besar berbanding dengan biaya juga besar gitu. Ataupun kebalikan biaya kecil maka bandwidthnya bisa kecil. Dan juga ketersediaan yang disediakan adalah selalu ada, maka itu menuntut resource atau apa ya, sumber daya yang banyak juga sehingga akan menambah cost atau biaya. Nah, konsumsi data itu seberapa banyak konektivitas mengkonsumsi data, misalkan di perangkat-perangkat IoT yang eh, hanya menggunakan baterai sebagai sumber dayanya, itu berdampak pada bagaimana ia akan memilih konektivitasnya. Eh, Ketika sebuah perangkat IoT memiliki memerlukan konsumsi daya yang kecil karena memakai baterai, maka ia akan memilih eh, konektivitas yang kecil juga dan juga ada ketersediaannya. Itu tergantung ya, ketersediaannya tidak terlalu penting juga, ataupun ketersediaannya bisa sekali tidak apa ya, tidak tidak apa ya, tidak prioritas ya gitu ya maksudnya. Kemudian jarak. Nah, jarak juga bagian dari elemennya. Kita dapat merancang konektivitas itu hanya dari kalau di gambar ini ada LAN, PAN, MAN, LAN, eh, aku lupa ya istilahnya. Jadi kayak 0 kilometer ke bawah, LAN apa city, kemudian rural, rural gitu ya, wide area network, middle area network gitu kali. Kemudian ada yang memakai satelit yaitu jaraknya yang amat jauh gitu. Nah, tadi berarti ini salah satu faktor elemen untuk kita pertimbangkan dalam konektivitas IoT. Nah, dari kelima elemen tersebut, jarak, konsumsi daya, biaya, ketersediaan maupun bandwidth, kita kita dapat ya hal-hal ini emang mendampak, berdampak akan pilihan-pilihan kita dalam mengaplikasikan konektivitas pada perangkat IoT kita. Jadi ada beberapa teknologi yang bisa kita pakai dan disesuaikan dengan budgeting. Misalkan kalau mau teman-teman di dunia profesional ingin apa yang hitung-hitung harga dan sebagainya, ini apa ya, faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih konektivitas untuk si IoT ini. Sementara itu kalau teman-teman kan di sini kita belajarnya pakai SP32. Kalau di SP32, kalau kita bahas secara elemen ini, maka kita lihat bahwa standar yang dipakai SP32 itu WiFi WiFi 2,4 GHz, lumayan tinggi untuk bandwidth-nya. Eh, karena dia ada Bluetooth juga, jadi kayak ketimbang Bluetooth lebih tinggi BLE-nya, sorry WiFi-nya. Kemudian secara ketersediaan kita bisa memilih ketersediaannya ada atau tidak. Kemudian biayanya juga relatif murah dan konsumsi daya kita bisa atur sedemikian rupa sehingga kita menyesuaikan dengan keperluan kita apakah akan terkoneksi ke listrik 24 jam 7 hari ataupun terkoneksi atau memakai daya dengan baterai. Kemudian jarak ya karena batasannya eh, apa penggunaan WiFi, apakah dia stand alone tidak berhubungan dengan gateway internet, maka jarak maksimum WiFi eh, i- yang standar itulah yang dipakai gitu. Oke, sampai di sini teman-teman ada pertanyaan nggak? Boleh silakan di chat juga. Kalau ada kayak, Kak, kalau yang ini tuh termasuk di mana ya? Atau aku mau pasang LoRaWAN VTA di tugas akhir gitu. Ini kira-kira gimana ya ininya, gambarannya? Ada?
Ya, tidak. Oke. Oke. Nah, itu tadi lima faktor atau elemen yang ada dalam sebuah konektivitas. Jadi, lima hal yang perlu teman-teman pertimbangkan dalam memilih atau menggunakan konektivitas pada project IoT atau oke, ada pertanyaan. Oke, sip, betul. Begitu. Nah, kemudian kita bahas tipe-tipe konektivitas di IoT ya. Wi-Fi. Pada Wi-Fi, teman-teman kalau bilang apa? Kalau bisa dibilang ada apa sih namanya? Kalau di farmasi itu ada, kok jadi lupa ya. Ada obat generik, ada obat merek ya. Jadi obat merek itu em, misalkan Bodrek, Bodrek kan nama merek gitu. Tapi generiknya itu Bodrek itu di dalamnya ada paracetamol. Paracetamol itu generiknya. Nah, WiFi itu sendiri kayak itu sebuah merek, merek atau trademark, dan di dalamnya itu ada beberapa tipe. Gitu. Dan di dalamnya itu ada uh, IEEE standar yang dia diawali di 802.11. Nah, itu dikembangkan pas di awal, bandwidth yang dia miliki antara 1 sampai 2 megabits per second, dan frekuensi radionya di 2,4 GHz. Jadi secara teknologikal radionya bandwidth-nya itu apa sorry gelombang radionya masih dipakai 2,4 gitu ya. Berkembang lagi ada standarnya yang berubah, maka beberapa implementasi hardware maupun software yang dikembangkan di belakang dalam WiFi tersebut makin bertambah. Jadi eh, beriringan waktu dari WiFi 4 2008 itu bisa mencapai 72 sampai 600 megabit per second. Kemudian kalau yang dipasangan yang terbaru di 6 ya, 6 deh, 6 udah dengan standarnya di 82 11 AX itu ya bisa teman-teman lihat sendiri lumayan tinggi, dan frekuensi yang dipakai itu yang kayak ada WiFi 5 di 5 GHz, yang di 6 itu di 6 GHz, em, 2,4 atau 5, dan ada yang sampai 6 GHz. Kemudian eh, di WiFi 7 kalau ada diadopsi 2024 katanya. Belum update lagi sih ini. Bisa memakai seluruh frekuensi dari 0,4 sampai 5 dan 6 gitu. Nah, Bluetooth eh, protokol konektivitas nirkabel jarak pendek yang dibuat pada tahun 94. Bluetooth sebagai solusi headset nirkabel saat itu. Bluetooth biasanya digunakan untuk perangkat berdaya rendah. Nah, jadi tadi korelasi ke elemen yang tadi jaraknya pendek, tapi ini untuk daya rendah karena jangkauan pendek 10 meter lah paling enggak. Dalam kebanyakan kasus penggunaan memerlukan perangkat sekunder untuk menghubungi data ke depan internet. Ya, jadi itu Bluetooth sebagai tipenya. Kemudian ada LoRaWAN. LoRa dan LoRaWAN itu mendiskusikan protokol jaringan low power wide area, jadi LPWA. Jadi itu salah satu tipe dari LPWA, gitu ya. Dan untuk dirancang pakai baterai, kemudian koneksi ke internet bisa pakai gateway-nya, karena ini apa ya, LP1 itu jenisnya ya. Jenisnya LoRaWAN, spesiesnya LoRaWAN ini bisa dibilang merek sih. Dan teknologi di dalamnya itu memungkinkan konektivitas dengan bandwidth yang kecil karena kita ngejarnya jarak yang jauh. Jadi penggunaan LoRaWAN ini eh, digunakan pada remote area atau tempat-tempat yang terkucil, eh, terpencil, sorry, terpencil.
Namun data yang akan atau dapat diolah itu di antara 3 kilobits per second, 0,3 kilobits per second hingga 50 kilobits per second. Jadi ada pengaturan di software maupun di hardware-nya LoRaWAN dapat mengirimkan rentang bandwidth sebanyak itu. Nah, dari tiga sebelumnya seperti LoRaWAN, Bluetooth, dan WiFi itu eh istilahnya kan kayak apa ya, perangkat konektivitas atau tipe konektivitas di kebanyakan yang peer to peer dan peer to many, tapi ada batasannya berapa banyak yang dipakai yang bisa terkoneksi gitu ya. Nah, sementara seluler ini infrastruktur yang dibangun lumayan besar, masuk ke elemen tadi biayanya besar, watt yang digunakan juga besar, dan juga jaraknya juga lumayan jauh. Berbeda dengan tiga yang sebelumnya, ini yang amat besar karena kita perlu membangun infrastruktur yang jelas dan juga memadai sehingga dapat terkoneksi. Jadi seluler tiang menara seluler di tempat teman-teman ini eh, ya dari kategori atau 5 faktor tadi itu checklistnya yang paling tinggi lah ya. Dari jarak, sumber daya, dan apa ya ketersediaannya juga tinggi di sini gitu. Dan sumber dayanya. Kemudian terakhir satelit yang ya lumayan gede gitu. Yang kita ketahui berhubungan sama internet ya yang punya Elon, Starlink, low orbit Starlink dia terbangnya di bawah satelit yang biasa diluncurkan untuk mengkoneksikan eh, apa ya pelanggan-pelanggan dari Starlink. Rencananya ini katanya berita terbaru, baru banget. Si Elon minta izin ke FCC atau apa ya, Kementerian Komunikasi Amerika untuk mau nurunin satelitnya dulu lagi. Jadi mau terbang rendah lagi sehingga dia dapat mengejar konektivitasnya itu dalam hitungan tadi bandwidthnya awalnya di megabits dan dia mau menurunkan satelitnya ke orbit yang lebih rendah lagi sehingga penggunanya dapat merasakan gigabits gitu gitu tadi. Jadi harus ya lebih rendah itu. Harganya ya habis. Oke, ya kita ngobrolin ini deh tipe-tipe ini pasti banyak teman-teman yang mungkin bertanya-tanya kan beberapa hal yang aku sampaikan ini saat ini. Silakan. Hmm, Oke, WiFi SP32 yang lama itu di 2,4 sih. Kadang kalau ada WiFi terbaru itu mereka biasanya kayak ini loh, kayak WiFi 7 ini ngambilnya di Wikipedia. Biasanya dia kompatibel ke generasi sebelumnya. Terserah dia WiFi-nya itu di mana, di router atau di SP32 juga sekalian. Mereka kompatibel ke belakang gitu. Kalau untuk yang SP32 Rover atau yang lama masih 2,4. Tapi yang baru kayaknya pakai chip yang ada tuh lupa yang SP berapa gitu pakai chip yang baru dia bisa entah Bluetooth-nya yang 5.0 atau Wi-Fi-nya aku juga kurang ingat. Gitu sih Yoga. Aman sih 2,4 itu sebenarnya. frekuensinya atau generasinya, Kak? Apanya? Wi-Fi yang mana? Kan tadi katanya pakai yang 2,4. 2,4 itu Frekuensi, radio. Oh, siap, Kak. frekuensinya. Mhm. Berarti either yang Wi-Fi 3 atau 6 gitu ya, Kak? Atau Iya,
Di biasanya itu di WiFi 4 sih. WiFi 3 itu udah ya WiFi 3 sekitar situ WiFi 4 biasanya. 2,4 atau 5. Kadang di 4 ini maksudnya ini mungkin kayak gini deh. 5 WiFi 4 itu dia ada ada transisinya kan, ada update-updatean setelah itu kan ya. Pas awal-awal keluar yang standar IEEE itu dia punya kapasitas mungkin 2,4 ya. Nah, ditambah dikembangkan lagi dia dapat di 5 GHz deh. Kayaknya sih kayak gitu deh. Gitu ya. Juga kan tadi nanya. Jawab Kak, terima kasih. Siap. Ada yang lain. Di MSCB sebelumnya tuh ada yang nanyain, ada yang tahu ini nggak Li-Fi, light light internet high fidelity gitu. Ada juga ini yang nanyain di MSCB sebelumnya tuh dia ada proyekan sama dosen ngerjain light yang ini Wi-Fi tapi pakai cahaya. Ada yang pernah dengar nggak? Belum Kak. Belum, Kak. Mm-mm. Jadi siap. Jadi tulisannya Livi, nah Li-Fi share kalau gitu. Hmm. Hmm, sharing bentar, sharing lagi the whole list. Ya, eh, ya. What? Gitu. Sekarang kelihatan ya. Nah, namanya Li-Fi apa main? Light Fidelity. Light Fidelity. Ya, ya, nggak terlalu dijelasin ya. Jadi penampakannya kayak WiFi, tapi sistemnya dia kayak ini sih. Teman-teman punya punya apa namanya? Eh, punya kayak modemnya gitu ya. Terus mancarin lampu ke laptop ada server apa penerimanya. Itu bisa di-sharing kayak di tempat-tempat umum gitu. Dia tinggal taruh aja di atas lampu terus ngirim ke bawah Oh, maksudnya gitu. berbasis cahaya gitu. Iya, berbasis cahaya. Ini siapa ini? Eh, enggak, Kak. Putu, Kak. Oh iya, siap. Aku kaget kira-kira kirain dosennya. Maaf, maaf. Iya, ya berbasis cahaya. Sorry. Enggak, tidak kalian. Cahaya tampak soalnya. Jadi Berarti ngirim-ngirim data hitungannya lokal dong ya? Apa di daerah tersebut aja? lokal, Iya. lokal di tempat apa ya? Di yang terpancar cahaya sih. Iya Seberapa itu jauh pun nggak tahu. maksudnya. Gitu. Tapi nggak ini ya. Bingungnya itu nggak ada produk yang benar-benar udah kita dengar kita misalkan router yang ada kan router WiFi sama router LAN gitu. Ini nggak ada produk-produk yang kayak standarnya TP-Link ngeluarin Wi-Fi router gitu kan ya. Nggak tahu deh ini kenapa nggak dilanjutin. Kurang fleksibel kayak ya, kurang efisien nggak? Kebanyakan noise iya juga sih.
itu sih. Ada ada yang tahu teknologi yang lain nggak? Ini sih sebenarnya apa ya? Konsep ini udah lama. Nggak tahu ini kenapa. Di tahun aku kuliah 2007, 2014-an lah, udah benar-benar live kayak gini. Cukup. Nah, mungkin belum matang kali ya. Itu sih. Oke, ada yang nanya-nanya lagi? Kira. Maaf Kak, boleh boleh minta slide-nya nggak? Biar bisa dibaca Slide. sendiri. Ya, ini apa PDF-nya? Kalian Eh, nggak Kak, dikasih ini slide-nya? iya, iya biasanya kalau sama Kak Ale dikirim di chat Kak. Oke, oke. Bentar, kota ganti. Oke, kirim. Siap. Itu ya, Putu tadi yang nanya. Enggak ya? Iya Kak. Oke, siap. Apa lagi ya? Itu aja sih. Kalau WiFi, tahu, betul tahu. LoRaWAN bakal bahas detail sih ntar. Ada yang pernah ngerjain LoRaWAN nggak? Belum sih Kak. Oke, oke. Selain Putu. Oh iya, baru ingat. LoRaWAN itu lumayan apa ya, lumayan bagus. Misalkan ada ide, ada yang mau ngangkat TA atau tugas akhir ya. LoRaWAN itu eh, beberapa laporan di bencana, di tempat bencana sering dipakai sama orang-orang untuk komunikasi darurat. Kenapa? Komunikasi dengan LoRaWAN ini kan cukup jauh ya, dan masing-masing perangkatnya itu bisa kayak jadi relaynya, jadi kayak bisa menerusin eh, apa pesannya, dan ini bisa berjarak jauh banget sampai ke tempat yang dibutuhkan. Itu sih sering dipakai di tempat-tempat bencana gitu kalau untuk LoRaWAN. Seluler, selain LoRaWAN tadi kayak apa ya, produk-produk yang mengenai seluler kayak ini sih IoT-nya Telkomsel gitu ya, nyediain kita pakai kartunya mereka jadi terkoneksi ke eh, dia dianya masang alat di alat pemancar NB IoT namanya, jadi network, mobile network gitu. Jadi kadang ada yang barengan sama eh, perangkat seluler. Jadi pinter sih, pakai infrastruktur yang ada terus dipasangin alat mereka untuk konektivitas khusus untuk IoT. Bedanya apa sama yang SIM card yang lain? Jadi eh, diperuntukkan dengan apa? Diperuntukkan untuk bandwidth yang kecil dan bisa dipantau secara masif gitu untuk seluler. Satu lagi tadi ya Starlink ya, Bluetooth ya ada Bluetooth 6, Bluetooth 7 nggak tahu deh keluar apa enggak. Benar nih nggak ada yang mau nanya. Aku lupa kalau ini pendek doang ini. Kalau begitu ini deh. Kan udah pelajar Walkwi kan ya? Udah Tapi udah pe- udah udah Kak. ya. Cuman Oke. itu dari server NTP belum belum sih. Oke. Nggak apa-apa, di searching aja di Google, copy paste aja yang ada, yang penting ngerti itu dapatnya dari Oke, mana. oke Kak. Jadi buat aplikasi ya, app apa codingan yang di apa sih namanya di Walkwi.
untuk dapetin GM apa nih, pokoknya dapat dapat angka gitu ya. Terus format outputnya itu GMT, epoch, epoch itu apa ya, format waktu yang dimiliki oleh Unix system. Kemudian, ini contohnya, jadi kayak GMT itu tulisannya Saturday, April 2023, jam segini gitu ya. Nah, kalau untuk epoch, itu di 16 bla bla bla. Kenapa epoch? Karena yang ngoding Linux pengen simple, jadi ketimbang sepanjang ini gitu ya, mereka ngitungnya lewat apa ini, nggak tahu hexa atau gimana, di formatnya semacam ini. Jadi nanti dikonversi jadi tanggal yang benar gitu. Itu. Dan kalau Epoch 0, kalau teman-teman tahu Epoch 0 itu, bukan, sedikit trivia dari aku, sedikit sharing. Maksudnya keluaran epoch itu barisan angka gitu nggak? Kayak nomor 2 itu. Iya, yang nomor 2. Oke. Hmm. Nah, kayak ini unit timestamp namanya. Teman-teman mungkin sering lihat di berbagai teknologi yang memulai angkanya, misalkan baterai teman habis dan segala macamnya gitu ya. Pasti ada Januari 1st 1970. Sering tuh, ya nggak? Ada yang muncul kayak gini kan tulisan-tulisannya ketika, Iya, ya Kak. kan? Nah, itu secara sistem di komputernya, eh, dia dapat nilai nol gitu. Nilai nol dimulai di 1970. Jadi mulai mulai epoch sistem angka unik ini di tahun segini lah gitu. Di Januari 1st. Kalau satu, berapa ya? Nggak, 1 AM gitu. Jadi bertambah-tambah dua gitu. Sampai terus seharusnya ganti waktu doang. Ganti jam. 1:40 gitu. Itu epoch. Nah, tugasnya teman-teman seharusnya di Arduino ada yang namanya epoch apa gitu. Banyak nih, tinggal kalian ini aja. Yang penting ngerti dulu ininya apa. Ngambil NTP itu gunanya untuk apa dan segala macam. Ya udah ada ininya, library-nya juga di Arduino pakai time gitu. Sip, man. Jadi aku minta keluarannya ya. Eh, wait, keluarannya itu formatnya seperti ini, GMT. Dia ngeprint keduanya dan juga epoch gitu. Ambilnya dari NTP server. Aman? Kak, berarti ini outputnya hanya ditampilkan di serial monitornya, Kak. Iya, iya. Oke, Kak, makasih. Siap. Ada yang lain pertanyaan? Kebingungan? Oh, Kak, ingin bertanya Kak, ini kan Ya, silakan. eh, biasanya kan MPP itu output awalnya itu dari GMT ya Kak. Yang waktunya di US. Itu harus diubah ke waktu Indonesia Barat atau tetap waktu yang di sana aja Kak? Makasih Kak. Pakai pakai GMT aja ya, yang format 0, Pak Greenwich yang 0 aja. Kalau mau ditambahin plus 7 boleh. Kalau mau, kalau mau ininya nambahin apa sih namanya? eh Kayak Asia garis miring Jakarta, Asia garis miring Singapura boleh. Oke Kak. Ada yang teman-teman dari Bali pun tambahin Wita untuk Bali boleh. Kalau ada yang dari timur juga. Ada yang lain? Ada yang lain? Jadi Kak, ini pakai ESP atau Arduino Kak? Di Wokui aja boleh. Pakai Wokui aja bisa kok.
Izin Kak, mungkin Berarti maksud maaf Kak, potong. Izin Kak, mungkin maksud tadi tadi ini Kak, eh, perangkat yang digunakannya Kak, bukan. oh SP32 kita koneksi ke WiFi dulu biar bisa ngakses NTP-nya. Clear? Cukup jelas, teman-teman? Eh, jelas Kak, tapi masih bingung. Gimana ya? Disampaikan tuh kebingungannya. Enggak, enggak sih. Cuman ya itu nanti mau melihat untuk apa ya namanya? Ini maksudnya dari koneksi WiFi itu gimana dulu? Cuman di-connect aja, biar Hmm, dia bisa memanggil dari apa? Bukan NTP. memanggil, dari NTP gitu, atau gimana nantinya? Hmm. Di Walkway kayaknya ada library WiFi ya. Nanti teman-teman pakai aja library WiFi dan kan Mm-mm. dia memerlukan SSID ya, SSID nama WiFi dan passwordnya kan ya. Mm-mm. Mm-mm. eh si Walkway itu ada SSID sama passwordnya kok. Jadi dia simulasi connect ke internet lewat Walkway. Aku Oke. lupa. Coba coba teman-teman cari tahu. Jadi mereka connect ke SSID, namanya apa, nama WiFi si Walkway, terus sama passwordnya. Kayaknya nggak ada password deh. Oh, dummy gitu kan jadinya ya. Iya, Bukan. tapi dia benar-benar ngambil data dari internet emang. Oh, oh gitu. Oke, Hmm, oke. aku tak jelaskan dulu. Ini sih, kalau teman-teman lihat, ini dia ada WiFi-nya, pakai library WiFi deh. Nanti dia bisa ngakses internet sih intinya ini. Begitu. Oke, Kak. Itu sih tadi yang bingungnya. Udah sih. Ya, Oke, makasih, Kak. sip, 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 sip. Ada. By the way, kalian-kalian ini seangkatan nggak sih? Ini yang satu MSIB ini atau beda-beda angkatan gitu? Saya sendiri semester 5 Kak. Nggak tahu yang lain. Semester 5 tahun 3, awal 3 ya. Pada tahun lahir tahun berapa sih? 2003. Saya nggak cocok sama tahun Oke. lahir, Kak. Kenapa emang? Sekolahnya telat. Gimana? Keputus tadi, bro. Iya, maksudnya ya baru baru mulai kuliah. Maksudnya nggak Oh, langsung. sans. Iya, Sans. Ngerti. santai. Yang penting nimba ilmunya, cuy. Ya nggak masalah itu. Iya, Kemauan. Hmm. mumpung lagi semangat semangatnya, Kak. Nah, kadang teman-teman yang anak-anak tahun akhir itu nggak semangat sama sekali, makanya pada lama. Selagi masih semangat, gas aja. Kalau udah nggak semangat lagi ya udah. Tapi tetap dilanjutkan sama disosain gitu. Aku sendiri lumayan telat ininya, telat banget sih. Injury time untuk tamatnya gitu. Sayang aja apa kelaran jam segini. Ya udah, nggak ada yang lain atau ada yang penasaran tanya-tanya atau malah banyak tugas atau ada yang lagi pacaran. Oke, kalau tidak, ya udah. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Kita ketemu lagi Sabtu ya. Ya, oke, semangat Sabtu. Ya, kalau begitu si Ageng udah masuk nggak? Geng.
absen dari dia ya. Gua dapat Sudah titik absen. link Kak, sudah Udah kak, dikasih. ini. Oh, udah ya, aman lah ya. Oke, kalau begitu. Terima kasih semua. Demikian malam ini. Sampai jumpa hari Sabtu. Aku pamit ya.